Fungsi dan posisi gerund phrase, rangkaian kata yang inti rangkaiannya adalah verb ing sebagai kata benda. Gerund phrase adalah frasa yang terdiri dari gerund, objek, atau modifiernya. Modifiernya sendiri merupakan kata atau frasa atau klausa yang berfungsi sebagai adjektif kata sifat atau adverb kata keterangan yang menerangkan kata atau kelompok kata yang lain. Dalam hal ini adalah gerund. Contoh: cleaning kitchen cabinets. Cleaning itu gerund, kitchen cabinets direct object. Jadi objeknya nih, kata kerja ada objeknya. Membersihkan lemari dapur, boleh nggak dijadikan gerund phrase? Boleh. His singing, nyanyiannya. His modifiernya, singing gerundnya. Working together, nah bekerja bersama. Working gerund, together modifiernya berupa adverb. Getting the best score in math, mendapatkan nilai terbaik di matematika. Gerundnya getting the best score. Indirect objeknya dari verb getting tersebut. In math itu modifier yang berupa prepositional phrase. Nah, double modifier sebenarnya ya. Modifier ini berupa objek dan keterangan saja. Nah, bisa disebut itu ya. Nah, di sini teman-teman, intinya kalau ada verb ing berdiri sendiri bisa dicurigai bahwa dia gerund, tapi bisa jadi dia participle ya teman-teman, jadi hati-hati. Kalau ada be di depannya, baru dia yang berfungsi sebagai kata kerja, bukan gerund lagi, tetap kata kerja. Participle, namanya participle juga ya teman-teman, tapi berupa kata kerja. Tapi hati-hati dengan makna gerund lagi. Nah, fungsi dan posisinya biasanya sebagai subjek dari kalimat. Getting the best score in math wouldn't be hard for you. Mendapatkan nilai terbaik matematika itu subjeknya. Tidak akan sulit untukmu, itu sebagai predikatnya. Jadi wouldn't be itu verbnya, would be itu verbnya, hard for you komplementnya. Nah, sedangkan subjeknya ya getting the best score in math. Bisa juga sebagai direct object untuk dari objek ya. I hope that the scope is singing. Saya berharap dia menghentikan nyanyiannya. Stop ya, stop his singing. Stop kata kerjanya, his singing itu sebagai objek dia. Jadi di sini ada 2 verb ya, 3 verb malahan aslinya. I hope subject verb, terus he stops itu subject verb juga. He singing dia verb ing yang berfungsi sebagai gerund, berposisi sebagai objek dari kata kerja stop. Bisa juga sebagai subject complement, pelengkap subjek. My plan is teaching her some healthy tips. Nah, rencana saya mengajarkannya beberapa tips sehat. Dia si gerund itu sebagai subjective complement teaching her some healthy tips. Itu sebagai pelengkap atau penjelas dari plan, rencana. Nah, tadi saya bilangnya hati-hati kalau ada be di depannya, bisa jadi verb ing tersebut sebagai verb, tapi dengan catatan teman-teman, si subjeknya tersebut bisa melakukan verb ing enggak. Nah, plan di sini rencana kan tidak bisa melakukan pengajaran, makanya besar kemungkinan dia jatuhnya sebagai gerund. Contoh lainnya ada object of preposition. Nah, fungsinya sebagai object of preposition. You should feel ashamed for giving bribes to win the election. Kamu seharusnya merasa malu memberikan suap untuk memenangkan pemilihan tersebut. Untuk memenangkan. Nah, di sini lebih dari ke memberikan ya. For
itu preposisinya, giving itu gernya. Nah, diikuti objek atau modifiernya di belakangnya, bribes to win the election. Bisa juga sebagai apositif atau keterangan tambahan. His hobby, koma. Nah, biasanya kalau di tengah diapit koma nih. His hobby, koma, sailing the Caribbean, koma lagi, takes a lot of time. Hobinya berlayar di sekitar Karibia memakan banyak waktu. Aslinya kan hanya kalimatnya hobinya memakan banyak waktu. Dimana sih dikasih keterangan tambahan berlayar di sekitar Karibia. Thanks for watching.